Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Awalia Nifatun Andari dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mereview sebuah berita internasional dengan tema krisis ekonomi global yang berjudul Kacau Efek Perang Rusia versus Ukraina bisa ciptakan krisis ekonomi global. Dilansir dari bisnis.com, perang Rusia versus Ukraina berimbas pada beberapa sektor dalam skala internasional, dari mulai harga energi, gangguan rantai pasokan, konflik bersenjata, dan efek jangka panjang dari pandemi, menciptakan badai yang sempurna untuk dunia mencapai krisis. Ya, salah satu krisis tersebut sedang melanda Sri Lanka. Orang-orang dari Sri Lanka menghadapi harga pangan dan energi yang lebih tinggi selama berbulan-bulan. Begitu pemerintah kehabisan cadangan devisa yang diperlukan untuk mengimpor kebutuhan dasar seperti makanan dan gas, tekanan menjadi terlalu berat untuk ditanggung karena diperburuk oleh pandemi COVID-19. Kekacauan ini sedikit banyaknya diciptakan oleh perang di Ukraina. Perang Rusia versus Ukraina hari ke-155, Gazprom Rusia kembali pangkas pasokan gas Eropa. Krisis kali ini tidak hanya berasal dari minyak saja, melainkan krisis mencakup gas, logam, batu bara, makanan, dan banyak komoditas lainnya. Sehingga setiap negara dengan utang tinggi akan terancam. Rusia dan Ukraina ini disebut sebagai negara adidaya dalam urusan pangan. Mengapa disebut demikian? Karena kedua negara ini secara kolektif mengekspor 12% dari semua kalori yang dikonsumsi di seluruh dunia, dan sebagian besar dalam bentuk gandum. Ukraina juga merupakan sumber dari minyak biji bunga matahari hingga menyentuh angka 50% dari yang digunakan di pasar global, dan gangguan ekspor ini telah membuat harga minyak ini meroket di seluruh dunia. Lalu, untuk mengatasi krisis pangan ini, diharapkan dalam perjanjian untuk mengekspor jutaan ton biji-bijian yang terperangkap di Ukraina dapat diekspor ke pasar global dengan cara segera ditandatangani. Negara-negara yang mengharapkan perjanjian ini adalah seperti negara Mesir, Tunisia, Laos, Ekuador, dan Nigeria, karena sangat bergantung pada impor Rusia dan Ukraina. Yang lebih parahnya lagi, negara seperti Somalia sangat bergantung pada impor Rusia dan Ukraina dengan menyentuh angka 90%. Jika Rusia terus menyerang Direktur Perakhiran Global dari Economic Intelligence Unit, maka diprediksi krisis harga pangan akan terjadi tahun depan. Dengan perkiraan kenaikan harga pupuk bercampur dengan gelombang panas dari iklim yang akan berpengaruh pada panen di seluruh dunia. Guncangan harga yang lebih besar ini dari kenaikan minyak dan gas juga sedang terjadi saat ini. Oleh karena itu, negara-negara Eropa seperti Jerman sudah mendiskusikan penjatahan gas selama musim dingin yang akan datang saat mereka berjuang untuk melepaskan diri dari pasokan Rusia. Namun, keputusan melepaskan diri dari gas juga lama-kelamaan akan memunculkan masalah baru. Seperti masalah gas juga dapat memicu pemberontakan rakyat. Tidak dapat disangkal ini adalah masa-masa sulit di Eropa. Namun, efek pada negara berkembang malah jauh lebih buruk. Dikabarkan saat ini, Pakistan sudah menghadapi pemadaman bergilir besar-besaran di kota-kota besar setelah kehilangan akses impor ke gas alam. Karena banyak dari pasokan yang tersedia dibeli oleh negara-negara Eropa yang mencoba untuk menggantikan kekurangan mereka sendiri. Nah, menurut Menteri Perminyakan Pakistan, Musaddiq Malik mengatakan kepada Wall Street Journal, saat ini hubungan antara perang di Eropa dan penderitaan di Asia sangat jelas seperti halnya yang sedang dialami negaranya. Komentar menteri tersebut mencerminkan suasana curam dari mekanisme ketidaksetaraan global, serta pertanda penderitaan yang kemungkinan akan dialami oleh banyak negara berkembang lainnya, karena krisis terus berlanjut tanpa perbaikan, serta pertanyaan-pertanyaan pun lahir dari krisis ini, seperti bagaimana mencegah jutaan orang jatuh ke dalam kelaparan, dan bagaimana negara-negara yang rapuh dan bersenjata lengkap dapat menghindari kekacauan tak terkendali, seperti mengguncang banyak negara Timur Tengah selama dekade terakhir.
Selanjutnya, bank-bank sentral di seluruh dunia telah menanggapi inflasi harga dengan menaikkan suku bunga pinjaman dari posisi terendah sepanjang sejarah mereka, sebagai strategi untuk memperlambat kegiatan ekonomi secara umum sehingga dapat mengurangi sebagian tekanan beli dari harga komoditas. Oke, untuk bisa terhindar dari krisis ekonomi global ini, maka harus ada perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Jika perdamaian dapat ditempuh, maka tekanan yang diciptakan memungkinkan akan mendorong lebih banyak negara ke dalam krisis ekonomi dan sosial yang telah dialami oleh Sri Lanka. Sekian video review dari saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.